Tuhan mau, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita akan masuk dalam penyembahan. Tinggallah bunga baku di ladang, Tuhan diasihi tanpa berjejak. Apalagi kita orang percaya, Tuhan diharap, Tuhan bukan hati kamu di udara, Tuhan dimakan apa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan diharap, Tuhan sediakan. Saat kau berdoa Tuhan, saat kau minta Tuhan, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan tetap, saat bersyukur Tuhan, saat kau cinta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur, saat bersyukur Tuhan berkati. Sekali lagi katakan saat bersyukur. Shalom. Puji Tuhan, ada sukacita hari ini. Haleluya, luar biasa. Ya, terima kasih Tuhan memberkati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Gembala, bahkan seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, para pelayan Tuhan. Dan Tuhan memberkati. Sebelum kita masuk di dalam kebenaran Tuhan, saya akan memperkenalkan diri kembali. Saya Pendeta Helmut Tamalawe, orang tua dari David, Mikael dan Reinhard, ya. Dan kami memperkenalkan Ibu Gembala karena 3 tahun yang lalu hanya saya sendiri dan hari ini saya bawa Ibu Gembala beserta dengan Nopiah. Ya, kami persilakan untuk berdiri. Ya. Ya, terima kasih Tuhan memberkati. Sebelum kita dengarkan kebenaran firman Tuhan, kita kembali tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada pagi ini atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami boleh bertemu di tempat ini Tuhan. Kami percaya di bawah kolong langit ini tidak ada sesuatu pun yang bertepatan. Kalau kami bertemu hari ini semua oleh karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya kami mengucap syukur atas campur tangan Tuhan yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu, Engkau urapi semua sidang jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini, mulai dari anak-anak, muda-mudi, sampai orang tua dan kaum lansia. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati apa yang mereka dengar. Roh Kudus berkarya, tanamkan firman di dalam setiap hati kami. Bapak Surgawi, kami berdoa buat oknum yang tidak senang di saat kami mendengarkan firman Tuhan, yaitu segala kuasa-kuasa iblis, penguasa-penguasa setan. Kami halaukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, berfirmanlah Engkau, kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Mari kita semua yang percaya katakan amin.
Puji Tuhan, Ibu Bapak, saudaraku yang kami kasih di dalam nama Yesus. Saya datang waktu itu pada di saat mengantar si Mikael ke sini dalam situasi COVID ya 2021 ya masih. Jadi suasananya memang tidak bebas seperti ini waktu itu. Ya, saya harus buru-buru pulang ya waktu itu dan saat ini saya datang kembali. Lamanya 1 minggu itu pas besok hari Senin ya. Jadi aku bersyukur bisa menikmati pemandangan yang indah yang diciptakan Tuhan di Bali ini. Saya juga sangat bersukacita bertemu dengan Pak Gembala, Ibu Gembala, bahkan semua para pelayan Tuhan di tempat ini. Merupakan satu anugerah yang sangat besar ya, dimana kalau kita hidup di dunia ini adalah sementara. Jadi sesuatu hal yang sebentar ini harus berbekas di dalam setiap hati kita. Amin. Haleluya. Oke, Ibu Bapak yang kami kasih di dalam nama Yesus, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya minta izin Pak Gembala, berapa lama saya berbicara, Pak? Silakan. Ya, puji Tuhan, terima kasih karena di daerah kami tidak ada waktunya. Terus lanjut ya. Kadang ibu-ibu bawa makanan. Ya. Jadi waktu kami panjang di sana, tetapi di sini saya akan persingkat. Baik, Ibu Bapak, kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang kelima. Lukas pasal yang kelima ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Sekali lagi, Lukas pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata, penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruhnya dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan terbangkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya yang di perahu yang lain supaya mereka datang untuk membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa, sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Sampai di situ pembacaan kebenaran firman Tuhan. Saya melihat pantai itu, Pak, 3 tahun lebih baru saya melihat pantai itu semalam saya. Karena kami ada di atas gunung. Yang kami lihat itu hanya Danau Toba. Ya. Jadi itu sebabnya saya khotbah hari ini tentang pantai, tentang laut.
Dan berapa hari yang lalu bersama Pak Gembala kami makan ikan di pinggir pantai dan kami melihat ada banyak nelayan. Nah saudara, dalam kisah ini sangat menarik dan memberkati. Kenapa saya katakan seperti itu? Petrus ini adalah seorang pengusaha ya nelayan, ownernya. Jadi waktu itu memang mereka mengalami suasana krisis ekonomi karena mereka tidak menangkap apa-apa. Dan ini juga bertepatan dengan bulan puasa. Iya kan, sudah berapa hari bulan puasanya? 2 hari. Kalau saya mengingat biasanya kalau di bulan puasa ikan semuanya menjauh dari pantai. Apalagi bulan terang. Ya, kalau daerah kami Sulawesi, kalau bulan puasa itu krisis ikan. Ya. Harga ikan naik karena bulan puasa. Katanya ikan juga berpuasa dia, pergi di tempat yang jauh. Mereka juga ikut berpuasa, jadi sulit ikan. Nah saudara, saya khotbah hari ini, hal yang sama yang dialami oleh Petrus. Mereka menjala ikan di danau yang sama. Setiap hari mereka pergi untuk menjala ikan, tapi tidak mendapat. Pengeluaran mereka akan semakin besar dan tidak ada pendapatan. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, saya bertanya kenapa hanya perahu si Petrus? Yang lain juga akan mengalami hal yang sama. Tetapi Tuhan, saudaraku, dia melihat hati. Dan salah satunya yang dilihat adalah hati Petrus yang sangat bergejolak oleh karena dia mengalami krisis ekonomi. Yesus naik di perahu Petrus dan dia mengajar. Setelah dia mengajar, dia berkata, bertolaklah ke tempat, sekali lagi, kurang semangat. Bertolaklah ke tempat, sekali lagi, saudara harus bereaksi. Bertolaklah ke tempat yang dalam. Petrus mendengar itu, dia bilang, sudah kami lakukan. Bukankah siang malam kami pergi menjala, malam, pagi, siang, kami menjala, tapi kami tidak mendapat apa-apa. Tetapi kali ini, Alkitab berkata, karena engkau menyuruhnya. Kalau orang lain, kalau saya menyuruh, atau Pak Gembala, kurasa nggak mau. Karena dia lebih jago. Mungkin banyak orang berkata, saya secara akademis, aku lebih jago. Secara kekayaan, aku lebih jago. Materiku semua, deposito, aku lebih hebat. Tetapi kali ini, karena engkau menyuruhnya, aku akan menjala. Saudara, ibu bapak yang kami kasih di dalam nama Yesus, dia berkata, bertolaklah ke tempat yang dalam. Saudara, ada banyak mujizat terjadi karena kita bertolak ke tempat yang dalam. Salah satunya adalah penyembahan. Saya teringat dengan gereja GB Medan Plaza. Sekarang ini 25.000 jemaat. Itu dimulaikan dari nol. Mereka gereja terbesar di Sumatera Utara, di Medan. Itu pengaruh penyembahan yang sangat luar biasa. Jadi penyembahan itu sangat dahsyat sekali. Nah saudara, kalau kita mau mengalami mujizat Tuhan, kita harus bertolak ke tempat yang dalam. Nah apa itu tempat yang paling dalam? Saudara, ibu bapak yang diberkati Tuhan, tempat yang dalam itu adalah roh kita. Roh manusia. Sebab tempat bertemunya roh Tuhan
dengan roh manusia itu melakukan perkara-perkara yang sangat luar biasa. Nah saudara, setelah Petrus melakukan hal itu, apa yang terjadi? Dia dapat menangkap ikan yang sangat banyak. Saya mau bersaksi. Saya sangat bersuka cita oleh karena Mikael telah diwisuda beberapa hari yang lalu. Waktu, kalau tidak salah, kelas 3 SD, dia menderita kelenjar bening. Hampir sebulan dia sudah tidak bisa sekolah karena mau makan sudah susah dan tidak bisa tidur, badannya sudah kurus. Waktu itu dokter bilang ini harus dioperasi, Pak. Kalau tidak, ini bermasalah. Saya memikirkan waktu itu saya tidak punya duit. Biaya operasi itu mungkin sekitar hampir 20 juta. Jadi saya berkata ini bagaimana caranya kalau begini. Tetapi saya teringat dengan Tuhan yang pernah mengubahkan saya. Saya berpuasa, saya doa semalaman. Tiba waktunya, hampir sebulan saya berdoa dan berpuasa. Kadang si Mikael ini ku gendong berdoa bersama-sama saya di gereja. Dan pada siang hari saya mendengar sesuatu dari Tuhan. Tuhan bilang sediakan ember, kain lap, dan jarum dan operasikan. Saya mendengar dengan jelas, sedang saya operasi. Mana Mikael? Mikael, ayo maju sini. Ya, ada persana. Nah, saya pikir waktu itu kan di sini pita suara ini kan bisa pecah kalau saya tusuk. Benjolannya di sini. Ini masih berbekas. Karena saya mendengar suara, saya tusuk. Itu langsung tumpah. Ya, tumpah. Baru saya tutup dalam nama Yesus. Dari tahun ke tahun saya bertanya, bagaimana? Ada efek sampingnya? Tidak ada, sampai hari ini sembuh. Dengan total. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Ya, silakan. Nah, saya pikir ini adalah kuasa Tuhan yang dahsyat. Nah, Ibu Bapak, mungkin kita hari ini ada berapa orang semuanya hadir? Hari ini. Coba hitung dulu. Ada 50 orang. Ya. Kita percaya bahwa Tuhan itu dahsyat, itu akan melipat gandakan, ini tidak akan muak. Dengan penyembahan. Itu sebabnya saudara, kalau hadirat turun di tengah-tengah kita, kalau saudara tidak mempunyai uang di dompet, kalau hadirat Tuhan turun, hati-hati saudara, bisa kosong dompetmu, pindah ke patung kepala. Ini bukan hal yang mustahil. Sebelum kami berangkat ke sini, jemaat kita kehilangannya, babinya hilang. Hari Kamis babinya hilang, kami ada ibadah doa, dan yang hilang itu ikat doa. Pencuri itu mencuri pas kami doa, karena rumahnya ditinggal tidak ada orang. Jadi babi di belakang rumahnya dicuri orang. Karena gelap, satu kena pijak dan mati. Yang dapat yang paling besar itulah dimasukkan di karung, dibawa lari. Jadi karena sekarang media sosial, dia kirim lewat media sosial bahwa babinya hilang, dan banyak orang sedih. Karena mereka yang pelihara babi ini, saya motivasikan jemaat kita pelihara babi. Tapi di saat kehilangan, aku pun stres. Tapi aku tahu Tuhan itu dahsyat. Hari Minggu kami berdoa, sudah 3 hari hilang. Secara manusia, sudah tidak dapat lagi. Paling sudah dipotong atau dijual. Hari Minggu kami menyembah. Penyembahan kami dinaikkan. Seperti khotbah ini, kami masuk di tempat yang dalam. Baru kemudian kita mulai berkata-kata. Lepaskan di dalam nama Yesus. Pencuri itu terlepas. Habis gereja dapat telepon, babi di sana. Dikembalikan masih di dalam karung. Saya pikir begini, ini pencuri tidak mempunyai selera. Dan babi itu masih hidup. Nah, setiap kata-kata yang kita keluarkan dari penyembahan yang dalam akan mempengaruhi
Dan itu akan menjadi fakta. Ada amin saudaraku? Haleluya. Nah saudara, di saat Petrus mengalami hal seperti itu saudara, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Ayat yang ke-8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Apa yang menghalangi kita sehingga mujizat itu tidak pernah terjadi? Itu adalah dosa dan pelanggaran. Jadi kalau tidak ada mujizat, tidak terjadi. Tuhan tidak pernah salah. Yang menjadi salah adalah kita. Kalau tidak terjadi kesembuhan, itu bukan salah Tuhan. Itu adalah salah kita. Tuhan tetap dahsyat. Dia layak dipuji dan dimuliakan. Nah saudara, Alkitab berkata, mulai hari ini aku akan menjadikan engkau menjadi penjala manusia. Artinya begini, Petrus sudah mengalami satu pengalaman yang indah. Jangan coba-coba saudara berdoa untuk kesembuhan ilahi, saudara tidak mempunyai pengalaman bersama Tuhan. Jangan hanya memperalat Alkitab. Kita hanya mengharapkan materi. Tuhan sangat mengetahui. Nah saudara, ibu bapak yang kukasihi di dalam nama Yesus, Petrus tersungkur di bawah Tuhan. Dia bilang, ampunilah aku orang yang berdosa. Pengalaman bersama Tuhan itu sangat penting. Jangan saudara puas dengan apa yang ada. Sekali lagi saya katakan, penderitaan itu tidak selamanya menjadi kutuk. Sekali lagi, penderitaan itu tidak selamanya menjadi kutuk. Tapi kadang lewat penderitaan itu, Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Haleluya. Saudara, jangan kita menjadi seperti seorang penjual sabun yang tidak pernah mandi. Sudah mengerti penjual sabun yang tidak pernah mandi? Dia berteriak, sabun, pembersih, pencuci badan. Tapi dia sendiri tidak pernah mandi. Nah sama dengan kita berkata, Tuhan, juru mujizat, tapi saudara tidak pernah mengalami mujizat dari Tuhan. Jadi harus ada pengalaman pribadi. Satu lagi kesaksian. 3 bulan yang lalu ada seorang ibu menggendong anaknya naik becak barang. Dia tidak tahu anaknya digendong itu masuk di teralinya becak itu, kakinya masuk dan diputar, lari 1 kilo lebih, hancur kakinya. Anak kecil, patah-patah kakinya, hancur. Dan datang laporan, mereka menangis, aduh Pak, hancur kakinya. Jadi mungkin mereka kurang yakin sama Tuhan, dibawa ke rumah sakit dan mereka bungkus, tapi akhirnya membusuk dan berapa minggu kemudian dibawa ke dukun. Sampai di dukun, informasi baru sampai kepada kita, Pak, mohon Bapak ke sana untuk mendoakan. Di dukun. Tapi karena saya diundang, saya tidak mungkin menolak. Saya pergi waktu itu hujan deras dan saya masuk disambut oleh dukun terlebih dahulu. Pak dukun yang sambut saya. Pak, mau kemana? Saya bilang, ada pasien anak kecil di sini, Pak. Oh, ada, Pak. Dia bilang, Pak, kasihan. Baru ini aku menerima pasien seperti ini, sudah membusuk, Pak. Sulit. Sudah bernanah dan segala macam. Jadi, Bapak kerja di mana? Saya katakan saya pendeta. Oh, Pak pendeta, minta tolong. Karena memang mereka dari seberang.
Pak Pendeta minta tolong didoakan. Dia bilang, aku menyerah ini. Karena sudah membusuk. Nah saudara, saya juga begini, ragu-ragu juga saya. Waktu mendengar informasi, dukung tidak bisa menangani. Tetapi aku masih mempunyai keyakinan di dalam diriku. Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha Dahsyat. Saya masuk di ruangan itu. Saya katakan kepada rekan, ayo kita naikkan penyembahan. Waktu naikkan penyembahan, saya sentuh kakinya. Kuasa Tuhan turun. Saya sentuh kakinya. 2 minggu sudah bisa berjalan. Enggak tahu caranya bagaimana. Aku pun tak mengerti. Sebab sering kita menyanyi, Tuhan punya cara tersendiri. Dia menangani itu. Tinggal kita masuk ke tempat yang dalam. Kalau kita masuk ke tempat yang dalam, artinya ada pengambil alihan penyembahan kita oleh kuasa Tuhan. Dan itu bukan menjadi hak kita, itu adalah hak Tuhan. Jadi di dalam penyembahan yang sangat dalam, kuasa Tuhan mengambil alih, artinya situasi menjadi hadiratnya. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Ada 2 kata, dari carilah kerajaan, baru datanglah kerajaan. Yang pertama cari, baru datang. Nah artinya berbicara tentang hadirat Tuhan dari surga turun di tengah-tengah kita. Jadi harus betul-betul dapat. Nah di dalam hadirat itu, kalau saya menyampaikan hal ini mungkin agak terlalu, karena tidak semua doktrin gereja itu sama. Memang Alkitab berkata kalau saudara berbahasa roh, jangan di muka umum. Itu adalah doa pribadi dan rahasia. Tapi kadangkala ada orang yang tidak bisa tahan. Amin. Karena hatinya sudah menggebu-gebu, dia lakukan di muka umum. Tapi buat saya, terserah kalau hatimu damai. Lakukan saja. Asal jangan ada orang mendengar langsung dia marah-marah, bahwa dia gagal rohani. Jadi bijaklah dalam mempergunakan karunia Tuhan. Jadi biasanya kalau hadirat Tuhan itu turun, saudara masuk di dalam hadiratnya dan saudara bisa menyampaikan itu bahasa-bahasa yang tidak pernah kita dengar sebelumnya. Itu adalah bahasa yang rahasia. Di dalam bahasa yang rahasia, itu di tempat yang dalam, Tuhan akan mengurniakan saudara rahasia antara Tuhan dengan pribadi kita. Di dalam perjumpaannya secara rahasia. Nah di dalam rahasia itu saudara, ada banyak hal kita temukan. Nah karena si Petrus mempunyai pengalaman hal itu, kemudian Tuhan menjadikan dia menjadi penjala manusia. Mujizat yang sama akan melakukan hal itu terus menerus. Saya tidak pernah khawatir tentang masalah hidup ini. Karena kita sudah mengenal dia di dalam persekutuannya. Saya katakan sama gembala, kalau ekonomi kita sudah mulai merosot, kita mulai masuk di tempat yang dalam. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Tempat yang dalam itu adalah tempat karunia Tuhan. Yang dicurahkan bagi setiap umat manusia. Banyak hal yang kita temukan. Berkat secara materi, berkat secara rohani, mujizat, kesembuhan ilahi, Tuhan sediakan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Nah biasanya, di saat hadirat Tuhan turun, engkau mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa baru. Yang pertama muncul itu dalam bahasa baru di dalam doa pribadimu. Kata yang biasanya muncul adalah Abah. Apa artinya? Bapa. Artinya ada satu hubungan antara Tuhan denganmu.
kamu diakui sebagai anak. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Berkenan artinya, ini rahasia yang akan turunkan kepada dia. Melakukan perkara-perkara yang besar. Jadi tempat yang dalam itu sangat mempengaruhi. Tadi kami di mobil, saya tidak buka mulut. Diam aja. Tapi kemudian sopir pun mau bersaksi. Biasanya hal terjadi seperti itu. Saya kadang di mobil, dengan tiba-tiba kalau ada hadirat Tuhan, Pak, saya para ongkosnya. Orang yang tidak pernah aku kenal. Ada apa? Karena hadirat Tuhan memenuhi kita. Jadi tempat yang dalam mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Kalau tidak lewat mimpi, masih ada waktu, Pak? Masih. Nah, saudara, waktu saya merantau ke Sumatera untuk membuka pelayanan ini dari nol, tak ada yang menolong aku. Kawan saya pendeta ada profesinya, kepala sekolah, ada berapa itu, dan dia sudah lebih tua dari saya. Dia bilang, Pak, anakku sudah kuliah. Aku tak punya apa-apa. Bagaimana nanti ke depan anakku ini? Tapi saya tetap percaya dan berdoa. Mulai berdoa dan mulai menyembah. Nah, saudara, waktu itu saya mendapat kenalan hamba Tuhan dari Nigeria. Dan ada kesempatan untuk bersekutu dengan dia. Saya katakan, Pastor, satu malam kita mau bersekutu. Nah, karena dia keliling dunia. Saya melihat bagaimana kuasa Tuhan yang ada di dalam dirimu bisa mempengaruhi saya. Dan satu malam suntuk kami berdoa bersama. Waktu berdoa bersama, apa yang terjadi, saudara? Ada sesuatu yang dari dia masuk di dalam hati saya. Jadi membuat aku bergairah. Itu saya katakan, itu adalah tempat yang sangat dalam. Jadi saat itu, saudara, tiba-tiba malam aku bermimpi. Waktu habis berdoa saya bermimpi. Saya bermimpi, saya injak anak babi banyak sekali. Anak babi saya injak banyak sekali. Dan saya katakan, Tuhan, inikah rencanamu bagi saya? Dan saya mulai melakukan hal itu. Saya mulai berternak. Dan saudaraku, berhasil apa yang saya kerjakan itu, Tuhan memberkati. Anak saya bisa kuliah. Tuhan melindungi sampai hari ini. Ya. Nomor 2 sudah selesai. Nomor 3 dan Mikael, baru satu lagi sudah selesai. Ya, tinggal satu ini lagi di Politeknik. Ya, tahun depan juga selesai. Saya berpikir, kalau bukan Tuhan, aku tidak bisa. Kadang-kadang dompetku tidak ada isinya, kemudian terisi oleh Tuhan. Bagaimana caranya? Itu sebabnya saya katakan, bagi kita sekalian yang ada di tempat ini, jangan selalu mengharapkan gaji. Karena kadang terlalu ketat kita memperhitungkan gaji kita untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Kadang kita stres. Jangan tinggal di tempat yang aman. Harus masuk ke tempat yang dalam. Sehingga terjadi mujizat. Kita bisa bersuka cita, Tuhan tolong. Dan kita harus berani mengambil keputusan. Sebab Tuhan yang kita andalkan adalah Tuhan yang dahsyat. Dia dapat melakukan segala perkara. Memang kalau ada persoalan hidup, ada penderitaan, bagus sih. Sekali lagi saya katakan itu bagus. Jangan aman-aman saja. Kalau saudara sakit, saudara
datang kepada Tuhan memohon campur tangannya. Sebab saya katakan, orang yang percaya tidak mati dengan sakit penyakit. Saudara setuju? Atau kurang setuju? Orang percaya tidak akan mati oleh sakit penyakit. Kalau dia mati itu adalah kehendak Tuhan. Sudah waktu buktinya. Bapak Yoyo hari ini. Shalom Pak. Masih jumpa. Masih jumpa. Jadi orang yang percaya tidak akan mati dengan sakit penyakit. Kalau dia mati, itu adalah panggilan Tuhan. Jadi jangan saudara berkata, terlalu parah Pak. Nggak bisa lagi disembuhkan. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kuasa Tuhan sudah di-setel untuk menyembuhkan saudara. Jadi tak perlu saudara takut kelebihan dosis. Kalau dokter masih banyak yang salah. Saya lebih percaya Tuhan daripada percaya dok. Saudara setuju atau tidak? Lambang WHO itu apa lambangnya? Ular. Lambang apotik itu ular. Jadi jangan 100% saudara berharap 100% ke atas. Jangan sama dokter. Jangan sama dukun. Tuhan sanggup. Segala macam penyakit Tuhan bisa sembuhkan. Bukan tidak. Karena dia adalah dokter dari segala dokter. Satu tahun yang lalu, istri Koramil bilang, karena dia kehilangan uang 1.200.000.000 dengan satu mobil. Ada satu orang yang bawa ke rumah untuk didoakan. Sudah bilang, Pak Koramil ini sudah malu, karena istrinya terus berteriak. Kalau berteriak dia, misalnya siang, cepat-cepat dia buka mobil dan bawa lari istrinya, kasih berteriak di sana, di dalam mobil. Nanti dengan tetangga malu. Jadi dia bertugas pun stres dari hari ke hari. Hidupnya sudah tidak tenang. Dan di dalam rumah itu semua ketakutan. Anaknya semua ketakutan. Tidak bisa tidur. Karena kena santet. Karena dalam dunia bisnis. Nah akhirnya dia datang ke rumah untuk minta didoakan. Akhirnya kita doakan. Ibu itu kalau kita doakan berapa kali jatuh. Terlepas. Dan dia sembuh. Baru kami diajak makan. Saya panggil para pengerja, yuk. Ada Pak Koramil meminta untuk kita makan bersama. Dan dia bercerita, Pak Pendeta, hari ini aku merasa sangat berbahagia sekali. Berbahagia oleh karena apa saudara? Mereka mengalami mujizat. Mengalami campur tangan Tuhan. Dan sampai hari ini mereka sudah dibaptis. Mereka sudah percaya Yesus. Setiap saat telepon, Pak, doakan. Kalau cemas, minta didoakan. Dan Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tetap berkarya di dalam hidup mereka. Sampai hari ini. Itu sebabnya saya mengajak untuk kita sekalian, mari kita masuk ke tempat yang dalam. Kita harus mempunyai pengalaman pribadi bersama-sama dengan Tuhan. Sebab di dalam sejarah kekristenan ini, di dalam sejarah Alkitab, orang-orang yang berani mengambil keputusan, orang-orang yang mempunyai pengalaman pribadi bersama-sama dengan Tuhan. Saya mempunyai cerita jemaat saya, ada jemaat saya pindah dari Jakarta dulu, bergereja, dan saya tanya, Pak, setelah pindah ini mau usaha apa? Dia bilang, Pak, saya mau bertani. Apa kau tanam? Dia bilang, Pak, begini, saya menanam lengkeng. Saya sampaikan, kenapa harus lengkeng? Dia bilang, lengkeng Pak, buahnya banyak, rasanya manis, baru strukturnya bagus sekali Pak, aku suka. Dia katakan seperti itu. Saya dukung. Oh iya, bagus Pak kalau begitu.
Setelah selesai kami cerita itu di dalam gereja, baru kemudian saya katakan, Pak, di luar itu ada pohon lengkeng. Memang ada, Pak, pohon lengkeng di samping gereja. Saya katakan, di luar itu ada pohon lengkeng, Pak. Nah, setelah itu keluar dia dari pintu gereja, saya juga keluar mengikuti dia. Di luar gereja itu bukan hanya pohon lengkeng, Pak, tapi ada bunga trompet namanya sebelum lengkeng. Dia tunjuk sama saya, Pak, ininya pohon lengkeng. Bilang, bukan, Pak, sana. Ngapain kau bercerita tadi manis lengkeng? Buahnya banyak, ternyata tidak tahu dia lengkeng. Berarti hanya dengar cerita orang. Nah, sama dengan firman Tuhan. Kita harus mengalami terlebih dahulu, baru kita bercerita. Nah, sama dengan mujizat ini. Kita harus mengalami terlebih dahulu. Jadikan semua bangsa itu, Matius 28. Jadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan pemberitaan itu dimulaikan daripada Yerusalem, Yudea, Samaria sampai artinya dari kita duluan hal itu terjadi. Baru kemudian kita mulai bercerita kepada orang banyak. Tapi tanpa kita rasakan terlebih dahulu, berarti bohong kita bercerita sama orang kalau tidak pernah kita rasakan. Amin, saudaraku. Jadi tempat yang dalam itu sangat penting. Petrus mengalami mujizat. Dari mulai dia menjalaikan, kemudian dijadikan Tuhan menjadi penjala manusia. Kuasa yang sama, kawan. Sekali dia ngomong, berapa yang bertobat? 5.000 orang bertobat. Karena dia mempunyai pengalaman pribadi bersama Tuhan. Kalau saudara merasakan mujizat Tuhan secara pribadi, Tuhan menjamah, Tuhan mengurapi, jarimu menyentuh orang sakit itu pasti sembuh. Sebab kuasa Tuhan itu hanya dialah yang dapat mematikan kuman di dalam tubuh manusia. Sekali lagi, orang yang sakit disembuhkan karena kumannya mati. Saudara bisa menyentuh aliran kuasa itu mengalir dalam tubuhnya. Kanker, semuanya berbau penyakit yang ada dalam tubuh manusia bisa mati oleh karena kuasa Tuhan mengalir. Itu rahasianya. Jadi kalau tidak ada kuasa mengalir dari kita untuk orang, tak akan sembuh. Petrus berlutut di bawah kaki Tuhan, dia katakan, ampunilah, aku orang yang berdosa ini. Jadi itu yang menghalangi kadang-kala. Yang menghalangi kesembuhan ilahi. Itu adalah dosa. Baru tidak mengampuni. Di sini semuanya sudah akrab semua tanpa ada saling berkelahi. Nggak ada di sini. Di Australia sana ada. Kalau di sini semuanya orang baik. Orang yang selalu setia. Orang yang mempunyai komitmen untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memberitakan Injil bersama-sama dengan Bapak Gembala di tempat ini. Jangan pernah keluar dari satu gereja, apapun menjadi persoalan saudara. Tetap bersama-sama dengan Pak Gembala dukung untuk memajukan pelayanan. Kalau kita keluar, kita menjadi, saudara tidak akan menjadi apa-apa. Apalagi keluar menyimpan akar kepahitan sama Pak Gembala. Saudara keluar hanya menjadi pelarian, pindah sana, pindah sini. Dan saudara, ada banyak hal yang akan terjadi. Saudara mudah jatuh sakit. Kenapa? Karena ada akar kepahitan, tidak pernah mengampuni orang. Doamu tidak akan naik, penyembahanmu tidak akan naik. Sampai kamu dipakai Tuhan kalau tidak pernah balik lagi ke Pak Gembala. Jadi orang yang pernah keluar, saya katakan dari gereja saya, ada banyak orang keluar, itu tidak menjadi manusia baik. Apalagi dia tidak pernah datang ke Pak Gembala minta maaf. Mereka hanya masuk di satu gereja, keluar lagi, terus keluar lagi. Akhirnya murtad. Tak pernah datang ke gereja. Dia bilang malas.
Padahal sebenarnya ada hadirat Tuhan di gereja, tapi karena hatinya tidak pernah mengampuni, tidak sampai di dalam hatinya. Terus hatinya menjadi hampa, menjadi kering, tidak berguna apa-apa, tidak pernah mengalami mujizat, stres. Jadi saudara, ibu bapak yang kami kasih di dalam nama Yesus, sampai di sini kebenaran firman Tuhan aku percaya. Saya mengajak saudara hari ini untuk menyembah Tuhan. Saudara kita akan nyanyikan satu pujian penyembahan. Saya mengundang orang musik untuk maju ke depan. Haleluya. Saya mengundang orang musik untuk maju ke depan. Kita naikkan pujian. Tuhan tahu, perhatikan bunga bakung di ladang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama. Tanpa bekerja, apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan, perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan biasa tanpa bekerja, apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita akan masuk dalam penyembahan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja, apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan, hatikanlah di udara, Tuhan rimbakan, bekerja, apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau berdoa Tuhan, saat kau minta Tuhan, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan, saat kau cinta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur, saat bersyukur Tuhan berkati. Sekali lagi katakan saat bersyukur, saat bersyukur
Haleluya. Oh, haleluya. Mulialah namamu. Kau yang layak terima pujian kami. Haleluya. 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 Mulialah namamu. Terpujilah Engkau, ya Bapa. Mulialah namamu. Oh, ya. Mulialah namamu Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah namamu. Kau sungguh ajaib, kau sungguh mulia, kau layak disembah, kau layak dimuliakan, kau layak diagungkan. Haleluya. Kalau boleh malam raya telur, pada mereka lover, kalau pada kata yang pasti, mereka telur, sampai oleh, haleluya, sampai pada pada telur, pada mereka sana sana, dengan mereka pulang untuk berkata dan asal malam raya dan program malam raya mereka, apa yang sembuh, haleluya, sampai pada telur, pada yang sampai ketiak, boleh. Ibale pangkat yang benar-benar kebenaran dan layanan mereka yang baik, apa yang baik dan yang benar berkuasa. Haleluya, 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 haleluya. Oleh tanah, yang bayar oleh bayar oleh yang bayar saya pada Kristus, tolonglah maka. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya memberikan kesempatan bagi saudara sekalian yang mengalami pergumulan. Tolong angkat tangannya. Siapa yang mau didoakan, tolong angkat tangannya. Baik itu pergumulan, baik itu sakit penyakit, angkat tangannya. Haleluya. Kalau saudara ingin mau disentuh oleh kuasa Tuhan, mau saya tumpahkan tangan, saudara boleh maju. Saudara cepat maju. Silakan maju. Jesus. Haleluya. Sini Bu. Ya. Hadap kemari. Jesus. Gloria. Sekali lagi kita naikkan pujian ini, rapnya saja. Gloria. Jesus. Berikan panah.
bekan na laya. Jacob summer come the Lord. They bekan the dayak, say bekan the laya war. And then come the Lord, we come to be at Jesus, Lord. And then come the dayak bayan at shipet pala. Lopolo bekan the come to bobo just we could her. And then nalala bayan the war bekan the Jesus. Gloria balama kachim bekasan na kayo. Gloria bayamo yamo sama. Labaya na kasama. Yabalo kasama. Jesus. Glory may kalikam malapar with Jesus. He become true Jesus. Lord may kanalay mga bro. Jesus over may kanalay. They may kanalay but Jesus. Lord. They may kanalay Jesus. Mangalin lang ko sa mga Tuhan di dalam tubuh ini. Dalam nama Yesus. Oleh karena Jesus. Sembuhkan Tuhan, alirkan kuasa-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Pulihkan semua jaringan tubuh ini dalam nama Yesus. Gloria. Jesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mengalir dalam nama Yesus. Glory be to the worship of Glory be to Jesus. Engkau tahu masalah dan pergumulan hidupnya Tuhan. Mari engkau jama dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Gloria. Glory be to the Lord Jesus. Oh, ebekan ugoma maya Jesus. Lord, cici manakan Allah. Mari Tuhan, engkau mengetahui isi hatinya Tuhan. Mari engkau jama, mengalirlah kuasa-Mu dalam nama Yesus. Engkau jama ibu ini dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh, Jesus. Mari bikin nakala Jesus. Lord, open welcome Lord in Jesus Lord. And they come the Lord, they come over my Yanamashi, they make a lower over man and make a shade and follower. And they come to make a world for Makan, just make a lower for Makana day. Allah make a Jesus, let me come to Momakala, Laya, Baranaya, Sopel, over Makasani. Dede bobo makan bukan lebih kesobe balik bekan tadi aji masih lalu bekan layan apa kan sobe kasai. Tapi people forma makan dari bekan war ngalir dalam nama Yesus. Lalu bekan layan war apa sobe ini. Dede kapal lawan lakan sobe. Dede bekan tadi kita jaman lawan. Jesus, jama urapi dalam nama Yesus pakai dalam nama Yesus mengalir kuasa-Mu. Lord, let me come and die. Oh Lord, pada bayar sampai dapat dia Jesus. Ini kita semua dapat naik. Lord, pada bayar jama sampai kalau roh, lepas lampu yang naik, lampu yang naik Jesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berjama, berkati ibu ini. Tuhan tahu semua persoalan dan masalahnya. Dalam nama Yesus, mereka sakit jamaah sembuhkan. Dalam nama Yesus. Gloria kolobaya jamaah sampai kalau Robert kanabai. Dan kalau Jesus sampai kan Lord. Nama dalam nama Yesus. Sembuhkan sakit penyakit ini dalam nama Yesus. Gloria Jesus. Kana dado wala mana de kani amasena. Lapada bayan ko bayan dan sampai kan Lord. Dama, sembuhkan dalam nama Yesus. Semua masalah pergumulan hidup mari Tuhan campur tangan. Berkati dalam nama Yesus. Gloria ke Jesus. Haleluya. Di dalam nama Yesus. Apa yang sami. Berkati Tuhan. Dalam nama Yesus ibu ini. Berkati. Kalau ada sakit penyakit di dalam nama Yesus. Aku perintahkan kuman-kuman di dalam tubuh ini pergi beranjak dalam nama Yesus. Sembuhkan. Berkati di masa tua ini Tuhan dalam nama Yesus. Gloria kolamaya damas trikipo. Tadi bikala war may makan the Lord. They just obey up the Lord melabakan adai. Mari Tuhan mengalirlah kuasa-Mu di dalam tubuh ini. Berkati Bapak ini Tuhan di dalam nama Yesus. Kalau ada sakit penyakit, kuman, parasit, bakteri di dalam tubuh ini aku perintahkan keluar dalam nama Yesus Kristus. Berikan sembuhkan dalam nama Yesus dari berkuasa. Lord, bimana baik. Lapa itu kanai. Opera doya shebe kalawar. And the bala because of the bekalai. Give me give us a name. Lord. Oh, Jesus.
Berkati Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berkati Bapak ini. Oh Jesus. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saat bersyukur, saat bersyukur, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya.